Sekarang gue lagi ada di workshop La Grande yang sedang mempersiapkan sebuah mahakarya yang akan kita sajikan di pertandingan Indonesia versus China nanti. Stadion meledak. Supporter Indonesia siapkan aksi visual paling gila untuk hancurkan mental Cina. Jakarta, jelang laga panas antara timnas Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, atmosfer nasional memanas. Tak hanya karena duel bergengsi di atas lapangan, tapi juga karena rencana koreografi mega spektakuler dari kelompok supporter paling loyal dan gila, La Grande Indonesia. Mereka menjanjikan aksi visual yang belum pernah terjadi sebelumnya. Koreografi kelas dunia yang bertujuan satu hal, menghancurkan mental para pemain Cina sejak detik pertama mereka menginjakan kaki di Stadion Gelora Bung Karno, GBK. Koreografi ini bukan hanya soal warna dan bentuk. Ini adalah perang psikologis, perang mental. Dan stadion, bukan lagi sekadar tempat pertandingan, akan berubah menjadi panggung pertunjukan terbesar dan paling emosional dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bukan sekadar koreografi, ini demonstrasi kekuatan bangsa. La Grande Indonesia, aliansi kreatif dari berbagai komunitas supporter seperti Ultras Garuda, Barisan Merah Putih, dan Pusaka GBK, sudah menyiapkan kejutan visual ini selama lebih dari 2 bulan. Ribuan potongan kain, lampu LED, pyro show legal, hingga koordinasi drone telah diuji coba di luar kota demi menjaga kerahasiaan. Kita tidak hanya ingin mendukung timnas. Kita ingin menunjukkan bahwa sepak bola adalah representasi kedaulatan, semangat, dan mentalitas bangsa. Cina akan melihat Indonesia bukan hanya dari 11 pemain, tapi dari jutaan pasukan yang bersatu dalam satu suara, ujar Daniel Permadi, koordinator visual La Grande. Tak tanggung-tanggung, koreografi ini diklaim akan menyelimuti hampir seluruh tribun GBK dengan satu cerita visual besar yang mencakup sejarah perjuangan Indonesia, hingga metafora modern melawan raksasa Asia seperti Cina. Kabarnya, ada unsur Garuda raksasa yang akan terbang dari tribun barat ke timur menggunakan bantuan visual dan properti teknis. Efek psikologis, gentar sejak pemanasan. Apa yang dilakukan La Grande bukan hanya untuk menyenangkan mata. Ini adalah teror mental. Pemain lawan harus merasakan tekanan bahkan sebelum kick-off. Mereka harus tahu bahwa mereka masuk ke medan perang, ucap Rizky Halim, psikolog olahraga yang juga terlibat sebagai konsultan koreografi. Rizky menjelaskan bahwa koreografi besar-besaran dengan pesan emosional dapat memengaruhi kondisi psikologis pemain lawan. Efeknya sangat signifikan. Ketika ribuan orang bersatu dalam satu narasi visual, rasa intimidasi, rasa kecil, dan tekanan batin langsung menyerang. Ini adalah bentuk dominasi yang sangat efektif. Timnas Cina, yang dikenal cukup solid dan dingin dalam tekanan, akan dihadapkan pada tantangan baru. Atmosfer GBK yang bisa memekakan telinga dan pemandangan tribun yang terasa seperti film epik kolosal. Ini bukan pengalaman tandang biasa. Koordinasi total, 75.000 supporter, satu komando. Salah satu aspek yang paling mencengangkan adalah skala keterlibatan supporter. Menurut data internal panitia, sebanyak 75.000 orang di dalam stadion akan mendapat instruksi khusus via QR Code dan booklet panduan koreografi. Semua titik gerakan telah dipetakan secara digital, dan ada lebih dari 500 koordinator lapangan yang akan memastikan setiap bagian tribun bergerak serentak. Kami menggunakan sistem yang mirip dengan militer, dalam hal kedisiplinan dan eksekusi. Semua penonton bukan hanya penonton. Mereka adalah bagian dari orkestra visual. Jelas Aditya Wirawan, komandan lapangan aksi ini. Dari pemilihan warna bendera, arah gerakan, timing flare, hingga aba-aba penyalaan LED, semua dijalankan dengan simulasi komputer dan latihan terbatas. Bahkan, ada pelatihan koreo mini yang dilakukan di sejumlah kota lewat supporter cabang, agar semua orang mengerti bahasa visual yang digunakan. Pesan untuk timnas Indonesia, kami di belakangmu. Tentu saja, semua aksi ini tidak hanya untuk menekan lawan, tapi juga untuk menyemangati para pemain Garuda. Salah satu bagian paling mengharukan dari koreografi ini adalah segmen khusus saat lagu Tanah Airku dinyanyikan dengan visualisasi yang memperlihatkan siluet keluarga, pejuang,
dan rakyat kecil mendukung timnas. Ini bukan tentang bendera. Ini tentang cinta pada tanah air. Kami ingin pemain timnas merinding, menangis, dan merasa bahwa seluruh negeri ini berdiri bersama mereka, kata Ayu Prameswari, seniman yang terlibat dalam desain storyboard visual. Bahkan, PSSI sendiri sudah menyatakan apresiasinya terhadap upaya La Grande. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, mengatakan bahwa dukungan supporter adalah bahan bakar utama yang tak ternilai dalam perjuangan timnas. Kita ingin menang bukan hanya dengan teknik, tapi juga dengan hati. Dan La Grande membawa hati rakyat ke dalam stadion. Cina bikin langkah antisipatif. Menariknya, media Cina pun mulai melaporkan kekhawatiran terhadap atmosfer yang akan dihadapi timnas mereka di Jakarta. Beberapa analis menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia akan menjadi ujian mental paling berat. Terlebih setelah melihat cuplikan dari koreografi La Grande yang bocor di media sosial. Ini bukan pertandingan biasa. Ini adalah pertarungan penuh tekanan yang disiapkan bukan hanya oleh pelatih atau pemain, tapi oleh seluruh bangsa, tulis harian olahraga Beijing Football Daily. Federasi Sepak Bola Cina bahkan dikabarkan sedang menyiapkan sesi psikolog khusus dan latihan tertutup untuk mengantisipasi tekanan dari GBK. Tapi apakah itu cukup? La Grande, simbol kebangkitan supporter Indonesia. Lebih dari sekadar aksi hari ini, La Grande kini dilihat sebagai simbol kebangkitan baru dalam kultur supporter nasional. Dari yang dulu sempat terpecah karena konflik antar kelompok, kini ribuan supporter bersatu dalam satu visi besar, mendukung Indonesia dengan cara kreatif, terorganisir, dan mendunia. Koreografi ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru. Kami ingin Indonesia disegani bukan hanya karena pemain hebatnya, tapi juga karena supporter cerdas dan berbudaya. Kita bisa jadi Brasilnya Asia dalam hal atmosfer, tegas Daniel Permadi. Penutup, pertarungan dimulai sebelum kick-off. Malam pertandingan nanti, saat stadion padam dan layar lebar mulai memutar countdown visual, satu hal akan terasa jelas. Ini bukan sekadar sepak bola. Ini adalah pertarungan jiwa dan semangat bangsa. Dan bagi para pemain Cina, mereka tidak hanya harus menghadapi 11 pemain Garuda. Mereka harus menghadapi 75.000 kepala, jutaan jiwa, dan satu gelombang energi yang siap meledakkan stadion. La Grande Indonesia.